Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Oke, ini kelas 7 ya. Yang sekarang sudah besar-besar, yang sebelumnya lagi SD, sekarang sudah SMP. Bapak juga nggak nyangka ternyata anak kecil, anak-anak sekarang ini badannya besar, lebih besar dari bapak seharusnya ya. Baik, Minus game. iya. Besar. Dari Bapak absen loh ya, ya, Pak. biar bapak hafal nama-nama kalian, biar bisa akrab kita. Baik, absen pertama ya, Stefanus Bangsa. Ada, Pak. Oh, yang itu ya Stefanus. Iya, Pak. Apa kabar Stefanus? Luar biasa. Baik. Ada Salim Hidayanto. Yang mana Salim Hidayanto? Iya, Pak. Oh, yang ini ya. Ya. Temen ganteng. Ades Teredorus Ades. Ada, Pak. Wis. Malah ketawa ya. Baik, udah tahu materi kita apa? Materi pertama kita ini. PPKN. Tahu, Pak. Enggak tahu ya? Maaf biasanya. Buka bukunya bab 1, itu udah jelas di situ. Bab 1 ya, judulnya berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Baik, coba baca bab 1 Berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ya. Iya. Dan kompak Selayak, Pak. Terkadang anak bapak ini jadi segini sebenarnya. Ayo, langsung dari katanya di sini ya. Berkomitmen. Siapa yang tahu? Berkomitmen. Iya. Berjanji. Apa tadi? Berkomitmen, berkeinginan yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara di sini ya. Jadi siapa orang yang berkomitmen dalam membentuk rumusan Pancasila? Tentu saja para pendiri bangsa ya. Susilo Soekarno. Ya, betul sekali, itu Presiden Indonesia bersama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, itu wakilnya. Bagus sekali. Baik, yang pertama harus kita bahas itu poin pertama, yaitu pembentukan BPUPKI ya. Siapa yang mengusulkan berdirinya BPUPKI? Ada yang tahu? Pasti tidak tahu ya. Muhammad Yamin. Ini orangnya seperti ini. Dia perdana menteri dari Jepang. Namanya Kunichi Koiso. Iya. Dia memberikan suatu janji kepada bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan cara mengusulkan berdirinya BPUPKI, atau nama lain dari nama Jepangnya itu Dokuritbu Junbi Chosake. Coba kalian catat situ. Itu sangat penting ya namanya. Ya, Pak. Udah, Pak. Pada bulan September 1944 ya. Kemudian BPUPKI berdiri dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Siapa beliau itu? Ini Bapak ada gambarnya. Orang Indonesia. Ya, betul sekali, itu orang Indonesia. Seperti ini orangnya. Oh, itu kaki saya. Ya, ada yang kenal? Ada, Pak. Dulu Pasti kenal, ada. Pak. Dulu kenal ya. Baik, selanjutnya BPUPKI itu beranggotakan sebanyak 62 orang. Dengan 7 orang itu perwakilan dari Jepang ya. Di garis bawahi, kalau ada paketnya di garis bawahi, ditebalkan lah pokoknya. Ambil yang inti-intinya aja. Yang diketuai oleh tadi Rajiman Widodiningrat, dan wakilnya di sini ada perwakilan dari Jepang dan dari Indonesia. Dari Jepang di sini ada Ichibange Yoshio. Itu nama orang dari Jepang. Kemudian dari Indonesia adalah Bapak Suroso. Kemudian di sini BPUPKI melakukan persidangan ya. Persidangan pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari apa ya? Lahirnya Pancasila. Iya. Pada tanggal 29 Mei di sini, Mr. Muhammad Yamin merumuskan suatu rumusan dasar negara. Ada 5 ya. Coba kalian baca di bukunya. Apa penjelasan dari Mr. Swomo mengenai dasar negara? Coba anak-anak bapak yang bapak sayangi, salah satu dari kalian coba tolong bersuara ya, bunyikan kalimat-kalimat dari Muhammad Yamin dalam pemikiran rumusan dasar negara. Ada 5 poin di situ.
Coba saudara bangsa dulu ya. Saya Pak. Iya. Ya, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia. Yang pertama itu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya ada siapa sih itu? Mr. Supomo ya, tanggal 31 Mei 1945. Coba dibacakan. Ada 5 poin juga. Kemudian selanjutnya itu pada tanggal 31 Mei itu oleh Mr. Supomo. Yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga itu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Kemudian itu oleh Insinyur Soekarno ya Pak? Ya. Saya Bisa baca. dilanjutkan ya, Insinyur Soekarno. Itu pada tanggal 1 Juni 1945 itu beliau berpidato itu, yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua itu internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan dan kebudayaan. Itu dari yang disampaikan mereka Pak. Baik, terima kasih ya saudara bangsa atas penjelasan yang telah diberikan. Jadi kalian sudah mengerti ya, tadi jelaskan oleh saudara bangsa mengenai rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan. Pertama Mr. Muhammad Yamin itu mengajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian dilanjutkan oleh Mr. Supomo itu tanggal 31 Mei 1945, kemudian terakhir ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 inilah yang mana nanti kita kenal sebagai lahirnya Pancasila. Kemudian kita buka lembarnya. Selanjutnya itu setelah merumuskan dasar-dasar negara di situ, maka terciptalah yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sebelum diubah dia ada 5, dan yang pertama, poin pertama itu yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menurut kepercayaan Islam atau mengikuti syariat Islam ya. Kemudian mengingat Indonesia ini yang beragam, yang banyak sekali agama, ras dan sebagainya itu, sehingga dibentuklah atau disusun kembali menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi merangkum semua yang ada atau semua perbedaan yang ada di Indonesia ini. Jadi paslah, sesungguhnya paslah Pancasila itu kita jadikan ideologi bangsa kita di sini. Kemudian kita lanjutkan materi kita. Setelah itu maka dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya itu Muhammad Atta. Kemudian anggotanya ada Muhammad Yamin, A.A. Marani, Subardjo. Kemudian ada Ki Haji Wajid Asim, Ki Haji Kahar Muzakir, kemudian Haji Agus Salim dan Adi Kusno Jokro Sujosono. Begitulah ada 9 anggota dari panitia sesuai namanya Panitia 9. Nah, tugas dari Panitia 9 ini yang paling penting adalah untuk menyelidiki usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 4 alinea kan? Dan alinea yang keempat itu dasar-dasar negara sudah tercantum jelas ya. Jadi bisa kalian lihatlah, mau buka di searching di internet dan sebagainya itu udah ada di situ. Jadi tidak susah mencarinya. Nama lain dari Piagam Jakarta di sini ada pendapat lain juga, ada Sukiman Wirjo Sanjojo yang memberikan penyebutan Piagam Jakarta itu dengan nama Gentleman Agreement maksudnya. Maaf Bapak agak kurang bahasa Inggrisnya, jadi maklumi aja ya. Agak leto ya kalian ya. Tidak apa, nama juga baru masuk sudah. Kalian juga masih SDN sebelumnya. Sekarang sudah SMP, enggak nyangka Bapak ya. Ada yang rambut panjang, tahu lah habis itu Pak. Enggak Bapak. Nama juga masih kelas 1 ya, 1 SMP ya, masih. Bapak macam guru kami gitu Pak. Iya. Namanya Pak Geri. Yuk kita lanjut biar tak salah lama ya. Bapak tahu kalian pasti mau pulang kan? Lapar Pak. Iyalah, Bapak juga pernah SMP juga kelas 7, jadi Bapak pas itu pengen pulang juga. Jadi kita lanjut aja materi.
Lanjut ya, tadi ada Piagam Jakarta yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah pembentukan Undang-Undang Dasar, maka BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan. Kemudian diganti dengan PPKI. Tahu singkatan dari PPKI itu apa? Partai Komunis. Partai Komunis. PPKI ya anak-anak. Oh ya. PPKI. Panitia. Panitia, ya betul. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bukan PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Jauh sekali ya. Dan datang jadi pada jam segini. Enggak apa-apa, baru jam 10. Jam 10 ya. Sebentar lagi ya kita pulang. Jam 13 Pak. Tahu lah SPP Pak. Lanjut ya. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya tetap Muhammad Hatta yang beranggotakan 27 orang, bukan 9 lagi. Kalau 9 dinamakan panitia PPKI. Jadi anggotanya 27 orang. Ya. Kedua apa? Oke, PPKI tadi ada nama lain dari istilah Jepangnya, ada yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Sesuai dengan sebelumnya BPKI, Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi kita perbedaan itu nama akhirnya aja yang berbeda. Kalau BPKI Chosakai, kemudian PPKI itu Inkai. Mungkin bisa keluar dari materi kita nanti. Kemudian setelah itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dengan Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya oleh khalayak ramai di sini. Kemudian setelah 17 Agustus 1945 keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dilaksanakan sidang pertama dari PPKI. Nah, pada sidang PPKI pertama ini maka disahkannya lah dasar-dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI ini seperti apa? Pancasila dan UUD. betul sekali UUD 1945. Jadi lanjutkan aja ya kata Bapak. Baik, kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Dasar atau Dasar-Dasar Negara Indonesia, kemudian dilantiknya juga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Kemudian yang terakhir dibentuknya suatu badan, yaitu sebuah komite nasional untuk membantu Presiden. Sebelum adanya menteri-menteri ya. Jadi sebelum namanya menteri, jadi ada komite nasional di sini. Kemudian kita masuk ke materi akhir kita di sini, yaitu sesuai judul berkomitmen terhadap Pancasila sebagai bangsa atau sebagai dasar negara di sini. Ada poin pertama di sini ada komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sesungguhnya. Jadi komitmen ini adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang apa yang ingin kita capai di sini. Kemudian komitmen daripada para pendiri di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada memiliki semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme. Yang kedua adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Coba dicatat ya. Ini penting sekali. Kemudian ada yang dia itu selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat itu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian yang terakhir itu melakukan pengorbanan pribadi di sini. Jadi tidak mementingkan urusan-urusan pribadi, tetapi harus mementingkan urusan-urusan yang bersifat khalayak ramai istilahnya. Dalam materi yang kita bahas ini ada ciri-ciri dari para pendiri negara dalam menyampaikan gagasannya. Yang pertama ada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa. Kemudian ada yang kedua itu jiwa dan semangat merdeka. 3 nasionalisme. Yang keempat patriotisme. Kemudian 5 rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Banyak sekali ciri-ciri para pendiri yang memang menginspirasi kita. Semoga Bapak harapkan nanti murid-murid Bapak bakalan menjadi pendiri-pendiri negara yang luar biasa hebat. Amin. Amin. Negara baru. Iya, masa negara baru. Udah ya, sampai sini aja materi kita. Jadi ambil aja intinya. Kita nggak usah belajar secara yang nggak penting itu nggak usah lah. Pokoknya yang penting-penting aja.
Di garis bawahi kalau ada buku kemudian dicatat apabila yang penting yang Bapak sampaikan. Ya, Pak. Udah mau pulang nggak? Ya, Pak. Apa? Lapar. Udah lah ya. Oh tadi kita ada berdoa ada? Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Enggak apa, kita berdoa aja lah. Siapa ketua sini? Ketua kelasnya? Adis. Ayo, saudara Adis. Bapak silahkan ya baca doa dulu lah sebelum pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi ya. Selamat siang ya. Buat dengan aku itu.